Tes, perkenalkan nama saya Calvin. Perkenalkan, nama saya Frederi Effendi. Saya Julius Kunaidi. Hai, nama saya Ivan Vito. Jadi, pada hari ini saya bersama kelompok saya yaitu kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Alasan kami memilih sekolah Maitreya Wira itu karena pertama kami memilih sekolah Kalam Kudus. Dan ternyata peraturan yang di sana tidak menerima untuk melakukan sosialisasi secara offline. Jadi kami pindah sekolah dan memilih sekolah Maitreya Wira. Dan kami mewawancarai salah satu guru di sana. Ternyata juga sama ke Kalam Kudus, tidak boleh melakukan sosialisasi secara offline. Jadi kami ambil keputusan untuk melakukan sosialisasi secara online melewati Zoom. Dan kenapa kami juga memilih sekolah Maitreya Wira? Karena kami juga salah satu alumni dari sekolah tersebut. Berikut adalah kendala-kendala yang kami alami sebelum dan sesudah seminar. Yang pertama itu adanya waktu Zoom yang terbatas sehingga membuat kami tergesa-gesa. Yang kedua itu adanya kurang aktif dari murid dalam membuat pertanyaan. Lalu yang ketiga tuh adanya kesalahan dalam pembuatan soal pada saat krisis. Lalu yang keempat tuh adanya hambatan karena kami melakukan pemindahan sekolah yang sebelumnya di Sekolah Kristen Kalam Kudus, lalu kami membatalkannya lalu pindah ke Sekolah Maitreya Wira. Lalu yang kelima itu adanya hambatan internet yang kurang stabil sehingga membuat kami pada saat penjelasan itu sedikit terputus-putus. Lalu yang terakhir itu adalah kurangnya pengisian G-form karena tidak semua murid mengisinya. Berikut merupakan video seminar kami terhadap murid-murid SMP Maitreya Wira. Internet. Sebelum membahas internet, saya dan Aman, kita akan bahas sedikit tentang internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Next. Apa itu internet sehat dan aman? Suatu program dari pemerintah Indonesia yang dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia atau Kominfo dengan tujuan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Frederick. Oke, di sini ada contoh-contoh penggunaan internet sehat dan aman. Yang pertama itu memudahkan kita untuk berkomunikasi. Seperti misalnya kita mempunyai teman yang ada di luar negeri, dengan internet itu kita jadi gampang untuk melakukan komunikasi dengan teman kita yang di luar negeri tersebut dengan cara menggunakan aplikasi online seperti Line, WhatsApp maupun Instagram. Lalu itu yang kedua memudahkan kita untuk mencari informasi. Biasa para mahasiswa kan untuk mencari informasi kayak seperti mengerjakan tugas itu pasti melalui Google atau enggak mencari pengetahuan gitu di Google. Jadi memudahkan kita untuk mencari informasi dengan menggunakan internet. Lalu memudahkan kita dalam bekerja maupun berbisnis. Dan yang keempat ini sebagai sarana hiburan atau entertainment. Seperti kita menonton YouTube atau kita menonton film-film di situs yang sudah diatur oleh pemerintah seperti Dunia 21 dan sebagainya. Lalu perkembangan penggunaan internet sehat dan aman di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Markplus Insight, jumlah pengguna internet Indonesia didominasi oleh generasi muda berusia 15 sampai 30 tahun yang disebut netizen. Mereka berkomunikasi di dunia maya sama seperti mereka berkomunikasi di dunia nyata. Demikian juga informasi yang didapatkan semakin terbuka, baik konten positif maupun negatif. Selanjutnya akan dibahas oleh Vander. Pengaruh konten negatif sudah sering diberikan di berbagai media berupa pemuatan gambar porno, perjudian online atau perjudian biasa, penipuan, pelecehan, pencemaran nama baik, dan berita bohong. Selain itu, penggunaan jejaring sosial juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah cyberbullying, yang biasanya menimpa anak-anak dan sesama remaja. Bahkan kejahatan dunia maya yang dikenal sebagai cybercrime sudah sampai pada peretasan situs-situs penting dalam negeri. Next.
perlindungan penggunaan internet sehat dan aman di Indonesia. Untuk menghindari kejahatan di dunia maya, selalu ditekankan prinsip dasar yang harus diketahui dalam menggunakan internet. Prinsip dasar di dunia nyata berlaku pula di dunia maya. Penggunaan internet secara sehat dan aman perlu ditanamkan semenjak dini melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat atau cyber ethics. Hal ini perlu disampaikan untuk menghindari kebiasaan jelek di dunia nyata akan terbawa di dunia maya dan menimbulkan kembali efek negatif di dunia nyata. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Alvin. Next. Contoh kasus. Ada pemuda yang kecanduan dengan game hingga semua uang yang ditabung itu hanya untuk game dan lupa waktu. Dan karena kecanduan dengan game, pemuda ini juga tidak memperhatikan fisiknya, tidak memedulikan tugas sekolahnya, dan tidak ada waktu berkumpul bersama keluarganya. Setelah hal itu, pemuda ini sakit parah dan orang tuanya menunjukkan video tentang internet sehat dan aman. Di video tersebut dijelaskan kita boleh main game, tapi kita harus pandai atur waktunya dan jangan sampai melupakan kegiatannya yang merupakan kewajiban dari pemuda tersebut, seperti memperhatikan fisiknya, mengerjakan tugasnya terlebih dahulu, dan ada waktu bersama keluarga. Lalu pemuda ini pun mengerti dengan videonya dan pemuda tersebut mulai bermain game secukupnya, tidak seperti dulu lagi. Next. Berikut ini adalah video tentang internet sehat dan aman. Udah nampak kan videonya? Ada. Tahukah kamu apa internet sehat itu? Secara sempit, internet sehat adalah aktivitas berselancar di dunia maya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dengan membawa pengaruh yang positif. Dampak positif pengguna internet yang baik itu sendiri antara lain sebagai media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, dan www, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, media untuk mencari informasi atau data, dan internet sebagai media komunikasi yang merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Dari pengguna internet tersebut, munculnya penyalahgunaan internet yang menimbulkan dampak negatif dari pengguna internet secara umum, yaitu cybercrime atau penipuan, cyberbullying, mengakses situs pornografi, waktu belajar atau bekerja berkurang. Contoh dari berbagai kasus yang sudah kita sering jumpai di media manapun akibat pengguna internet yang salah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan supaya hal tersebut tidak terulang kembali? Contoh sikap berinternet sehat tiada lain tiada bukan adalah menjunjung tinggi etika dan norma yang berlaku saat proses upload, download, komen, ataupun viewing informasi. Penuh kesadaran, yaitu dengan benar-benar berpikir bahwa internet adalah sarana pencarian informasi yang berguna. Saat berjejaring sosial, menjaga etika terutama saat menggunakan sosial media. Manfaatkan fitur pelindung privasi, dan berpikir sebelum membuat postingan. Pembatasan waktu browsing, biasakan untuk disiplin mematuhi batasan waktu menggunakan internet. Lalu, gunakan sistem parental control. Langkah ini merupakan langkah mudah dan efisien untuk menghindari dari pengaruh negatif yang muncul di internet. Karena langkah kecil kita dapat merubah ke arah penggunaan internet yang positif. Jangan lupa download aplikasi iSehat di iOS dan Android. Oke, jadi itu adalah video tentang internet sehat. Jadi kalau menurut pribadi saya sendiri, kesimpulan yang saya dapat dari video itu yaitu bahwa internet sehat dan aman itu bagus untuk anak zaman sekarang. Karena dari yang kami jelaskan bahwa manfaat dari internet. Jadi untuk mengatasi penggunaan internet sehat dan aman, kita harus pandai dalam memilih dan mengetahui dari etika pengguna internet hingga membatasi penggunaan internet. Maka gunakanlah internet dengan baik, tidak digunakan untuk hal-hal yang buruk, agar masa depan kalian cerah. Oke, jangan leave dulu ya, kita next ada quiz dan ada hadiahnya loh. Kira-kira sampai sini apakah ada pertanyaan ya? Adik-adik sekalian? Nggak ada. Oke, terima kasih ya. Bentar ya, jangan leave dulu ya. Bakal ada quiz. Oke, Fred, nggak boleh itu. Jelasin linknya dulu ya? dong Joel, hadiah. Oke, boleh lah. Nggak boleh. Boleh.
Oke. Mulai. Kita mulai ya. Ini ada 15 pertanyaan. Satu pertanyaan itu masing-masing 10 detik waktunya. Jadi soalnya itu kalian lihat dari share screen yang saya kasih. Nanti di layar kalian itu cuma ada pilihan jawaban. gandanya aja gitu. Pilih. Saya mulai ya. Oke, ayo. Nah ini panjangan dari Kemkom Info. Wah, siapa yang jawab yang keadilan komunikasi? Padahal ada dibahas di ini. Oke. Kita lanjut lagi soal kedua ya. Siapa juara satunya? Patrick. Mana biasa? Kayaknya Patrick ini anak pintar ya, Jol ya? Yuk, sambung. Siap-siap. Is. Kecuali ya. Nih, kok ada yang tidak jawab ya ini berarti ya? Iya. Tapi ya kecuali tapi kok banyak jawab yang itu ya, biru ya, memudahkan kita untuk mencari informasi. Juara satunya Cindy. Cindy. Boleh. Patrick udah turun. Oke, kita next ya. Oke. Sisa waktu kita 10 menit ya, Brad? Iya, oke. Saya percepat. Mark Insane. Oke. Siapa yang jawab satu? Masih Cindy. Masih Cindy ya. Nampaknya. Oke, next. Panjangan insan. Ayo. Apa ini? Jawabannya ke internet super dan ajaib. Harusnya ini gampang loh. Harusnya. Banyak kok yang jawab benar loh. Cindy turun, Patrick naik. Patrick naik Ini lagi. Patrick. Ini tadi ada nih di PPT tadi. Ayo yang merhatiin tadi. Yang merhatiin pasti tahu Netizen. lah. Iya, yang merhatiin pasti tahu. Oke. Patrick. Kita percepat soalnya waktunya udah habis. Nah ini logika. Ayo. Menurut Bapak Julius apa jawabannya? Menurut saya ya. Kita lihat lah. Ya, Tanya yang telat jawab Jul. ya. Telat. Iya, banyak jawab Facebook. Masih Patrick lo pegang. Si Patrick. Panjangan dari www. Ayo, ini harusnya umum ini. Yo nih gampang nih. Umum ya. Yes, betul. World Wide Web. Siapa lah yang jawab yang hijau ya? Masih Patrick lo pegang. Best. Yuk, kita next kan. Nama-nama browser. Kecuali ya. YouTube dan Facebook. Ada yang jawab Safari dan Chrome loh. Oke. Serviali. Servia di peringkat 1. Cindy menurun. Internet merupakan singkatan dari. Apa ini? Yes. 2 orang yang benar ya. Interconnection Network. Ayo next. Enola. Boleh. Nah ini. Ayo. Siapa nama artis di bawah ini? Harusnya tahu lah. Harusnya tahu.
Ronsena. Iya bener. Siapa itu yang jawab satu tadi? The Rock. Atau kecepatan akses internet. Ayo. Yes, kilobit per second, bukan megabit ya. Beda-beda. Masih Sevia yang pegang ya. Nah, Ayo. sejak Ini harus googling dulu Kenapa? ini. Willing 1970. Merah sama hijau rata ya. Lumayan ya. Enola memimpin. Ayo 2 soal lagi ya nih. Negara yang pertama kali mengembangkan internet. Menurut saya Jepang kayaknya. Oh ternyata Amerika Serikat. Enola Masih Enola ya? memimpin. 2 lagi berarti nih ya. Penggunaan web browser untuk melakukan perdagangan dan atau bisnis ilegal. Itu kayaknya salah deh. Salah ya? Harusnya kecuali ya. Sudah tidak apa-apa. Pertanyaan terakhir ya. Akhir ini ya. Yang bukan ya. Wah, pinter-pinter. Banyak juga Dua-dua. yang lain. Oke, kita next. Kita lihat siapa juara satunya. Kayaknya Enola Ya, juara satunya ini. Servia. Juara 2 Petri. Pertama Enola. Enola. Untuk Enola boleh SS ya. Yang juara 1 sampai 3 boleh di SS, kasih ke foto sisnya ya. Nanti beserta nomor teleponnya nanti kami kirimkan. Oke. Oke. Kesimpulan. Berdasarkan dari laporan yang kami buat, kesimpulan Yang kami dapat simpulkan adalah internet sehat yang merupakan program dari pemerintah sangat membantu untuk orang-orang agar dapat menggunakan internetnya secara positif. Misalnya yang dimana awalnya digunakan untuk hal-hal negatif seperti cybercrime, dan setelah mengetahui apa itu internet sehat dan aman, mereka jadi berhenti melakukan cybercrime. Dan dengan internet sehat dan aman juga dapat membantu mereka mengatur waktu main game dan waktu untuk melakukan kewajibannya. Lalu selalu berpikir jernih dalam menggunakan internet. saran yang dapat kami keluarkan adalah Berhentilah menggunakan internet untuk kejahatan, tetapi gunakanlah internet dengan baik dan jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang ingin menipu kamu oleh melewati internet. Dan untuk mengurangi penggunaan internet untuk hal-hal yang negatif dapat dilakukan dengan cara jangan terlalu percaya dengan notif yang sering muncul pada saat kita membuka suatu website dan muncul notif yang dengan kalimat Anda bisa mendapatkan hadiah berupa 100 juta. Dan kurangilah penggunaan internet karena dapat membuat diri sendiri lupa dengan keadaan luar, yang dimana dapat lebih seru dan lebih mengasihkan daripada saat kita menggunakan internet seperti berkumpul bersama kawan. Dan gunakanlah kekreatifan kalian karena dengan kekreatifan kalian juga dapat menghasilkan duit di internet seperti membuat video di YouTube dan menguploadnya foto-foto yang bagus. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.